Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama salat maghrib kajian di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak karunia, rahmat, kemurahan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari akhirat nanti. Masyaallah muslimin rahimahumullah, terakhir kita ada di pembahasan tentang zikir yang pahalanya berlipat-lipat, tentang bagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam berzikir. Beliau kalau menghitung menggunakan tangan, menggunakan ruas jari tangan kanan. Itu terakhir yang kita bahas. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa macam zikir dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam beberapa kondisi keadaan yang berbeda-beda. Kita mulai dari, ini ada judul pembahasan bahwa setiap majelis yang kita ikuti dan di dalamnya selalu ada zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ada bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tarhib min ayat jalisan insan wa majlisan la yadhkurullaha fihi wa la yusalli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita supaya kita itu dalam setiap majelis kita ada di dalamnya kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma qa'ada qawmun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasran yawm
yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang, satu kaum, satu kelompok orang duduk di satu tempat tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali akan diperoleh oleh mereka kerugian pada hari kiamat. Rugi orang dalam zikir, dalam majlis, dalam satu tempat, dalam satu kesempatan, dalam satu momen mereka berkumpul, apalagi ternyata tidak berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak aneh kalau kemudian kalau ini dijadikan biasa untuk kumpul saja, untuk bersolawat, majelis solawat, majelis zikir. Sebenarnya ini juga satu motivasi bahwa setiap kita itu bertemu, berkumpul di dalamnya kita mengingat Allah. Kalau kemudian di dalam mengingat Allah menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersolawat. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW Zukirtu andahu wa lam yusalli alaiya. Rugi orang itu tidak disebut nama itu dia tidak bersolawat. Tapi ya itu karena dengan mengalir dari khusus itu kemudian dibuatlah sebuah aktivitas khusus juga. Aktivitasnya namanya khusus. Aktivitas itu disebut majelis zikir dan majelis sholat. Jadilah aktivitasnya di sini sholat. Jadilah sholat itu kemudian dengan berbagai bentuk dan kalimat yang diulang. Sholawat, dan sholawat dan seterusnya. Apakah pada masa Nabi SAW ada? Cuma gini kok, karena orang mengambil satu bagian di dalam sabda Rasulullah SAW, dibuatlah sebuah aktivitas khusus. Bahkan bagi sebagian kalangan itu disebut sebagai bukan saja rutinitas tapi kewajiban. Ini kemudian menjadi persoalan hukum kalau nanti begitu ya. Nah, jadi prosesnya begitu. Sebenarnya bagian dari implementasi pelaksanaan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bentuknya macam itu. Ya. Bentuknya adalah di situ ada orang belajar. Belajarnya juga tidak harus belajar khusus sholawat. Di situ tidaklah orang duduk di satu tempat duduk, satu kaum duduk di satu momen untuk duduk ngobrol bahas masalah masjid, bahas masalah pekerjaan, bahas masalah apapun yang lain, supaya orang itu tetap mengingat Allah, supaya orang itu tetap kemudian ketika membicarakan hal-hal baik, pasti kemudian di situ ada kutipan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah disebut itu, maka disebut nama Nabi Muhammad SAW, disebutkan orang bersolawat. Jangan dibawa gitu ya.
Karena itu sebenarnya tidak semua yang, bahkan kalaupun itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak semuanya kemudian otomatis menjadi kewajiban. Sekedar contoh itu tidak menjadi kewajiban. Cuma kadang dicontohkan, bahkan dicontohkannya sekali terus kemudian jadi semacam aktivitas khusus, rutin, dan bahkan kemudian dipahami sebagai, dimaknai sebagai kewajiban. Tapi jawaban untuk mendukung hal yang seperti itu, kegiatan seperti itu biasanya juga banyak jawaban yang selengean, guyonan itu ya. Imbang rokok kopi dah luar ini, gitu. Di satu sisi, kita akan temukan ngapain logo-logo canduman kalau dengan begini, ya. Masya Allah, jadi memang di setiap kesempatan kita di dalam berkumpul, di dalam berdiskusi, di dalam pembicaraan kita umat Islam, seharusnya di situ ada momen mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah bicara berzikir kepada Allah, membicarakan ajaran agama Allah, membicarakan bagaimana Islam itu dilaksanakan sehari-hari, otomatis pelaksanaan ajaran Islam itu mesti nyebut contohnya Rasulullah SAW, mesti otomatis. Jadi kalau ada sabda Nabi SAW seperti ini bagian dari pelaksanaan syahadat. Syahadat itu tidak mungkin satu tok, tidak mungkin hanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, karena pasti pelaksanaannya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu pasti nggak iso menjalankan ajaran agama kok tidak menoleh kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang pertama. Dalam riwayat yang lain, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi hadis ini statusnya hasan. Dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kebetulan yang disebut hanya tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi SAW bersabda, "Majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi illa kana 'alaihim dirad." Wa ma min rajulin yamshi tariqan falam yadhkurullaha ta'ala illa kana 'alaihi dirad. Wa ma min rajulin awa ila firashihi falam yadhkurillaha 'azza wa jalla illa kana 'alaihi dirad. Wa fi riwayatin illa kana 'alaihim hasran. Wa in dakhalul jannah istawa. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah majelis kok tidak berzikir, tidak mengingat Allah di dalam majelis itu, pasti, kecuali pasti mereka akan memperoleh kerugian. Dan tidaklah seorang berjalan di satu jalan, kalau mau melakukan dia terus hari mau lampian kuliah kok tidak mengingat Allah, kecuali pasti akan
kerugian, pasti rugi. Karena itu kita diingatkan, metu di metu, mengingat Allah. Lupakan darah di Allah, mengingat Allah. Turun di satu tempat, ketemu satu tempat baru, ada doanya, mengingat Allah. Tiba-tiba ada situasi tertentu, apakah itu yang luar biasa menyenangkan, apakah itu yang sebaliknya musibah, diberita mengingat Allah. Nek ngoten masih yo nek apa ae tetep boten rugi. Sebaliknya masih yo ketoke iku oleh kesenangan tidak mengingat Allah tetap rugi. Intinya begitu saja. Termasuk wama min rasulin wa ila firasyi, termasuk tidak ada seorang pun yang berangkat turu tidur kok tidak mengingat Allah, mesti rugi. Nah, gitu. Baik. Itu tentang peringatan kepada kita bahwa semua aktivitas itu harusnya ada di dalamnya momen bagi kita untuk mengingat berzikir kepada Allah SWT. Selanjutnya zikru kafaratil majlis, zikir kafarah dari majlis, atau biasanya kita sebut dengan doa kafaratul majlis. Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa majlisan fa kahura fihi laghafuhu fa qala qabla an yaquma min majlisihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa kafarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk di sebuah majelis, di dalam majelis itu ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, omongan, manfaat, wis pokoknya senyapin-nyapin, tapi tetap di dalam itu pasti ada hal-hal yang terselip yang tidak manfaat, tidak baik. Artinya dalam sebuah majelis, meskipun tujuannya itu api, ngomongnya api, tapi di dalamnya ada kemudian terselip hal-hal yang tidak baik, kurang manfaat. Faqala qabla ayyakuma min majlisi, kemudian ketika akan mengakhiri majelis itu dia berdoa subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka tidak ada hal lain kecuali pasti Allah akan menutupi dosa kesalahan yang ada di dalam majelisnya itu. Sekarang sudah mulai ya, artinya sudah banyak. Dulu itu kalau mengakhiri majelis dengan doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu hanya di kita saja. Di luar sana itu, nah, untuk mesti Al-Fatihah. Nah, saat ini Al-Fatihah aja, tapi turun ini pun diwocok, sudah banyak. Saya kan masuk aktif di banyak ini, di banyak grup yang tidak hanya di umumnya grup guru iwar dengan iwar dengan
Itu pentingnya kita tetap menyampaikan dan mencontohkan, dan memang ada petunjuknya, ada contohnya, ada anjurannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu orang ngaji, saya masih ingat, kalau di pengajiannya mereka yang berfaham Muhammadiyah atau yang mirip dengan itu mesti ngaji bawa buku, Quran, terjemah, gitu. Sementara yang lain, buatannya itu ngaji ya, karena ini bila perlu nggak usah ada ngaji rumah, nggak usah bahas dalil, nggak usah, pokoknya. Tapi sekarang kebalik, yang ini kapan dia orang bawa buku saja. Seperti Allah sih kalau catatan yang itu orang buku kan. Mau terus sekarang saya ingin untuk tetap merokok. Ya. Sementara sebaliknya, ya di masjid-masjid yang dulu tidak begitu, ya biar ngajinya memang rumah penting. Saat ini masih orang bawa catatan, tapi isinya wis akeh. Masalah nanti paham keagamaan, ya terus kemudian kaifiyah dari ibadah tertentu tidak banyak berubah pancetara itu. Bodoh gini bodoh aja. Tapi sekarang diperkuat dari ini. Cepat goleknya, gitu ya. Itu positifnya. Dulu nggak ada, makanya biar itu terkenal karena Muhammadiyah atau yang berpaham seperti Muhammadiyah persis dan sebagainya mesti menang debat. Soalnya dalil ini saat ini bisa kalah hal ini sampai kapan catatan sing guru ngaji masih kalau catatan itu tiga ini juga dari lewat sesuai dibuka YouTube masih kayak soal dalil bukan YouTube makanya belajar itu tidak bisa tidak betul terus dia kalau tandingan ini karena sejak dulu kita itu kan kalau membiasakan ngaji itu kan ngaji dengan pengertiannya, dengan penjelasannya, dengan dalilnya, gitu. Nah, begitu. Baik, ya itulah majelis ya, majelis kita dulu dengan sekarang, majelis saudara-saudara kita yang lain dulu dan sekarang. Saya kalau bicara dalam komunitas terbatas bandingkan NU dan Muhammadiyah saja, tidak usah jauh-jauh di Sidoarjo juga. Ya, sekolah NU yang maju itu banyak saya ini masih level perguruan tinggi masih belum, tapi di level S2. Sama juga kamu, sama juga SD, puncak, puncak. Wah itu maju ya sama kan usah boleh kalau MI puncak, MI kamu wah. Apa mana juga rumah sakit, ya rumah sakit sing nang puncak itu ya kan gede. Artinya, kita itu sebenarnya itu namanya fastabiqul khairat di umat Islam itu ya. Akhirnya ternyata kita itu berkompetisi, nggak bisa tidak. Ulama dengan anak pakai sekarang, padahal bisa jadi ya dulu tidak seperti itu, dulu sebenarnya
Baik, itu tentang majlis kita. Nah, kita masuk ke berikutnya, ada zikir. Nah, sekarang ada namanya doa. Sebelumnya zikir. Sebagian zikir bahkan ngalah-ngalahi dulu. Karena sudah sempat kita bahas ya. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Lali bisanya. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik, seutama-utama doa adalah alhamdulillah dari Rasulullah. Padahal kalau masuk kategori alhamdulillah itu adalah kategori zikir. Karena kalau kita buat ya kategori zikir itu hanya menyebut nama Allah. Oh, doa itu adalah ya Allah kami minta, misalnya. Oh, sebaik-baik doanya alhamdulillah. Artinya ada zikir-zikir yang bisa jadi melalui doa. Tapi nggak apa-apa, ada dikelompokkan ini zikir, ini doa. Yang kemarin istri Nabi SAW, Suairia, zikir doa mulai subuh sampai hawa, ya. Setengah hari belum. Dari Rasulullah SAW sampai tak kandani, ya. Cuma 4 kalimat dibaleni 3 kali. Itu yang ditimbang doa sampai doa sampai zikir setengah hari belum. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Akhirnya kalau kita enak Nabi SAW ya memberikan kepada kita hal yang cocok kali kula jenengan golek kan sing titik tapi oleh akeh. Titik tapi oleh akeh. Wong model sakniki titik oleh akeh. Begitu. Baik. Nah, titik oleh akeh itu butuh namanya gitu itu butuh namanya ilmu. Karena ilmu jadi iso. Ya. Baik. Sekarang kita bahas tentang doa. Al-amru bihi, perintah doa. Amarallahu an-nasa an yad'uhu wa yad'u ilaihi wa wa'adahum an yastajiba lahum wa yuhaqqiqa lahum su'alahum. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan orang-orang supaya mereka itu berdoa. Supaya mereka orang-orang itu, supaya kita itu mau yadharra'u ilaihi, DP dan menjanjikan kepada mereka, kepada siapa yang mau berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijanjikan dikabulkan semua permintaan kita. Maka dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, Inna doa huwa ibadah. Sungguh doa itu ya ibadah itu. Dalam riwayat yang lain, ya doa itu mukhul ibadah. Mukhul itu ya intinya ibadah. Ya. Kemudian setelah menyampaikan hal tersebut, Rasulullah SAW membaca Al-Quran surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Atau di surat Al-Baqarah ya 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahasa ayat suwida surat Al-Mu'min mau artinya apa artinya? Oh, benar artinya. Kayak ini wong sing enten arti ini. Sampai gaya aplikasi ini sing diparingi Pak Agus rapi. Al-Mu'min atau Ghafir ayat 60. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Surat apa? Al-Mu'min Ya. ayat 60. oh kapodo. Al-Mu'min. Oh, Al-Mu'min. Suratnya nomor 40. Oke. Bon. Apa itu? Sampai pakai aplikasinya Pak Agus itu bagus. Saya pakai. Terus. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan kepada bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Ud'uni ya Allah, berdoalah kalian. Astajib lakum. Pasti akan dikabul. Sungguh orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Sombong itu termasuk tidak mau berdoa. Ya, jadi tafsir dari ayat ini alladzina yastakbiruna 'an ibadati itu adalah yang tidak mau berdoa. Ya. Wong tak doa itu kan berarti wong tak iman kepada Allah, tak yakin kepada Allah, tidak meminta Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, kufur kepada Allah, kufur kepada Allah. Saya terhubung jahannam, mereka akan masuk jahannam. Ya, boleh pada dina. Tapi Ustaz, kadang-kadang saya sendiri merasa gitu. Saya mau minta itu takut malu sama mobil. Saking mungkin pada saat itu titik dosa saya merasa banyak gitu ya. Itu kan gimana sebenarnya? Malu gitu, karena takut gitu. Mau doa aja jadi sangat takut sendiri. Ini bahasanya selanjutnya dari Nabi SAW. Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Kaono perkara sing luwih mulia kanggone Gusti Allah kecuali wong ndonga. Jadi justru ndonga mulia. Oh, ndonga tambah isine piye? Nek njaluk menungso isin, nek njaluk Gusti Allah ya. Jadi bisi aneh neng ati itu sing perlu nek perlu dilawan itu perlu. Ya.
Jadi gitu. Kalau dengan Allah justru kalau isi ini ambil menungso itu sing isi. Jaluk Gusti Allah dari Rasulullah SAW di hadis berikutnya. Ditanya kata Rasulullah SAW, laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Wonten perkara luwih mulia, luwih terhormat di mata Allah. Ya, kecuali wong itu. Ya. Cuma enten triknya, justru itu triknya. Nanti kita akhiri di sini. Rasulullah SAW bersabda, ini triknya. Man sarrahu an yastajib Allah Ta'ala lahu 'inda syada'iti wal quraf falyukthir ad-du'a fi ar-raha. Sapa sing seneng dungane kabeh iku diistijabah, dikabulkan. Khususnya pas kepepet, pas susah, pas enak, hendaklah dia itu mau berdoa pas senang, pas longgar, pas enak. Padahal mau itu kuali, nek pas senang lah, lali. Ya. Sopo sing kepingin, sopo sing seneng bendungone pas susah, pas kepepet, pas butuh, pas kok ikut dikabulkan. Ya, hendaklah dia berdoa kepada Allah pas longgar. Nah, itu kebalikan dari psikologi kita. Kebalikan dari ya kebiasaan kita. Surat Yunus ayat 12 niku napa jarine Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kebalikannya kebanyakan manusia itu. Maka Pak Santo, surat Yunus ayat 12. Surat Yunus itu surat nomor 3. Yunus sanes Yusuf. Yunus. Faiza massal bi. Nama ta'allam kadzalika lil muslimina fa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Wong iku nek susah ya, maka dia akan berdoa kepada kami ambek leye-leye yang donga, ambek lungguh yang donga, ambek mlaku angen-angen donga. Tapi fa idza kashafna anhu dhurrahu, nek wis kaono bahaya, nek pas sulit marra ka'alam yad'una ila dhurrin masa. Iku mari ngono kok aktivitasnya kaya gak tau jaluk nang Gusti Allah lali. Kadzalika zuyyina lil musrifina makanu ngono iku jenenge wong melampaui batas itu dibuat melihat baik amal sing kaya ngono iku dianggap wis ngene iki pantes. Nek susah ya njaluk Gusti Allah, nek susah apa njaluk. Kira-kira ngono ya. Koyok. Maka Rasulullah SAW tadi menyampaikan siapa yang senang kalau setiap doanya, khususnya nek pas kepepet, susah, pas butuh itu dikabulkan, hendaknya dia berdoa kepada Allah saat longgar. Baik, saya kira itu yang bisa kita pelajari pada petang hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya kita pribadi. Sungguh apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu menjadi panduan bagi kita semua.
tentu kita akan bisa mendapatkan banyak manfaat dan kebaikan dari mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah